Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Beserta suara roda kayu yang sedang berputar menandakan rombongan telah memulai perjalanan. Diiringi cahaya fajar yang mulai muncul di ufuk timur, nampak beberapa kereta yang membawa barang-barang komoditi yang hendak mereka jual di kota yang akan mereka singgahi selanjutnya. Nampak pula kedua kereta tandu yang sedang membawa para wanita dan anak-anak, serta beberapa orang yang naik kuda berjalan di sebelah kiri dan kanan jalan untuk mengawal iring-iringan rombongan kereta dagang. Manaf, Rahmat, coba kalian buka jalan ya, ucap Arya memberi perintah kepada kedua sahabatnya sekaligus muridnya itu. Baik Tuan, perintah dilaksanakan, ucap Manap dan Rahmat bersamaan. Disusul mereka menghardik kudanya agar lekas melaju dengan cepat ke arah depan. Disusul suara deru kaki kuda Manaf dan Rahmat yang sedang berlari kencang meninggalkan rombongan. Sesaat kemudian di bawah cahaya terang, sang fajar telah sepenuhnya memberi siraman cahaya kemasannya. Tampak rombongan itu yang telah berjalan dari jauh dari tempatnya semula. Hampir 2 jam mereka berjalan menyelusuri jalanan hutan, dengan terkadang berhenti akibat roda kayu yang terjebak di tanah maupun bebatuan karena medan yang sulit untuk dilewati. Bagaimana ini Tuan Arya? Apa tidak sebaiknya kita istirahat dulu Tuan? Ucap Ali Mahmud sembari melihat roda kayu kereta yang retak hendak patah. Ide bagus Tuan Mahmud. Kita istirahat dulu di sini aja sambil membetulkan roda kereta. Masalahnya kalau kita paksakan bisa bahaya Tuan. Nanti malah fatal akibatnya, ucap Arya sembari mengamati roda yang retak. Sesaat kemudian di kisaran pukul 7 pagi, rombongan dagang memutuskan berhenti sejenak sembari mengisi tenaga dengan sarapan. Nasi bungkus daun jati dengan lauk botok tawon yang tadi telah disiapkan sebelum berangkat. Tampak juga sebagian pria yang sibuk membetulkan kerusakan pada roda kereta. Kurang lebih dari 1 jam mereka beristirahat sampai rombongan itu yang kembali melakukan perjalanan. Kang Mas, kenapa Manaf dan Rahmat belum kembali ya? Tanya Wulandari sembari melihat ke arah matahari yang sudah mulai meninggi. Iya Wulan, sabar, kita tunggu sebentar lagi ya. Jika mereka belum kembali, kita susul mereka, ucap Arya. Sesaat kemudian tampak 2 penunggang kuda yang melesat dengan cepat ke arah rombongan. Mereka adalah Manaf dan Rahmat yang kembali setelah beberapa saat lalu ditugaskan membuka jalan untuk rombongan dagang. Dengan mengangkat tangan, Arya memberi aba-aba untuk berhenti kepada rombongannya. Bagaimana kalian? Tanya Wulandari kepada kedua orang itu. Aman. Sepertinya tidak ada begal maupun rampok di sepanjang jalan yang kami lalui tadi. Lalu bagaimana dengan adanya perkampungan penduduk di sini? Masih jauh Tuan, sekitar 10 km lagi dari sini. Di sana ada desa Tuan, ucap Manap mencoba memberi informasi untuk Arya Binangun. Oh ya udah, sebaiknya kalian mengisi tenaga aja dulu. Sambil istirahat aja di sini. Terima kasih Tuan Arya, ucap mereka sembari turun dari kuda menuju ke sebuah kereta untuk istirahat sambil mengisi perutnya.
segera Ali Mahmud memberi perintah untuk kembali melakukan perjalanan. Artinya sebelum siang kita sudah sampai di tempat yang dibilang Manaf dan Rahmat tadi, ucap Arya kepada Ali Mahmud. Tampak Ali Mahmud yang sedang mengangguk guna membenarkan ucapan Arya Binangun. Lalu gimana tuan? Kita berhenti atau melanjutkan perjalanan? Kita lanjut saja tuan. Kita berhenti beristirahat di sana. Di saat kemudian nampak dari kejauhan asap hitam yang mengepul membumbung tinggi di udara. Kang Mas, sepertinya ada kebakaran tuh. Iya Wulan, sepertinya ada yang kebakaran itu. Nampak sebuah desa yang sedang dijarah rampok. Tampak beberapa rumah yang sedang terbakar. Terlihat pula para penduduknya yang sedang berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing dari sabetan membabi buta para perampok. Tolong, hentikan. Jangan lakukan itu. Ucap seorang wanita yang hendak digagahi oleh beberapa para perampok. Sudah Cahayu, enak kok. Sumpah, nanti kamu pasti ketagihan. Ucap pemimpin perampok sembari menyingkap kain jarik yang menutupi tubuh wanita itu, yang disusul gelak tawa para pengikutnya. Sampai sebuah kaki putih mulus yang melayang ke arah kepala pemimpin perampok, mengakibatkan pemimpin perampok yang terpental jatuh tersungkur di belakang. Hei, bajingan. Dasar binatang kalian. Teriak Wulandari yang tiba di tempat itu. Di bawah terik panasnya matahari di sebuah pemukiman penduduk, sedang terjadi pemandangan yang mengerikan. Pemukiman penduduk sebelumnya damai sejahtera mendadak menjadi ramai oleh pengunjung yang tak diundang. Sekawanan perampok sedang menyatroni tempat itu. Terjadilah huru-hara. Tampak api yang berkobar membakar beberapa rumah warga. Tampak pula beberapa mayat yang tergeletak berlumuran darah disebabkan sabetan mata pedang. Sementara di emperan rumah, nampak beberapa pria sedang mencoba menggagahi seorang gadis remaja. Sampai sebuah tendangan ke arah kepala yang memaksa pemimpin kawanan perampok itu menghentikan kegilaannya untuk memperkosa gadis itu. Hei, dasar bajingan kamu. Teriak Wulandari penuh kekesalan kepada pemimpin perampok yang sedang merasakan pening setelah kepalanya dihantam dengan tendangan Wulandari. Disusul Wulan yang memukul kedua pria di dekatnya dengan pedang yang sedang tersarung, yang secara tidak langsung memaksa kedua orang itu melepaskan tangan yang sedari tadi digunakan untuk memegangi lengan gadis yang hendak mereka perkosa. Dengan menangis tersendu-sendu, gadis itu mencoba bangkit sembari memakai kembali pakaian yang sempat dilucuti oleh para perampok. Siapa kamu? Beraninya ikut campur dengan urusanku? Bentak kepala perampok yang sedang mulai pulih dari pusingnya. Aku adalah utusan Dewi Durga yang hendak mengambil darah dan kepalamu sebagai persembahan untuknya. Bentak Wulandari penuh amarah sembari mencabut pedang dari sarungnya. Disusul ia mencoba menebas leher pemimpin perampok itu yang dengan sigap ditangkis menggunakan pedang besar miliknya. Sesaat tampak mereka yang bertarung dengan sengit. Terdengar suara pedang yang saling beradu mengiringi pertempuran mereka. Terlihat pemimpin perampok yang kewalahan menghadapi seni tari pedang Wulandari. Sampai beberapa anak buahnya yang maju untuk membantu pemimpin mereka. Dasar anjing kalian, beraninya main keroyokan. Ledek Wulandari kepada gerombolan perampok. Bangsat, bunuh dia! Teriak pemimpin perampok memberi perintah kepada anak buahnya. Tampak Wulan yang memberi perlawanan sengit kepada mereka, sampai akhirnya puluhan perampok yang berdatangan untuk mengepung Wulandari.
Secara bergantian mereka menyerang Wulandari, menyebabkan Wulan yang perlahan-lahan melemah karena kehabisan tenaga. Wulan! Teriak Arya dari atas kudanya sembari mengayunkan pedang samber nyawa miliknya, menebas beberapa leher perampok, memisahkan kepala dari tubuhnya, membuat mereka yang ketar-ketir karena serangan mendadak Arya Binangun. Sesaat tampak pertempuran yang kembali terjadi. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Wulandari tak sendiri. Ada Arya dan 2 pasang sahabatnya yang datang membantunya. Kang Mas, kenapa lama sekali? Tanya Wulan kepada Arya sembari menebas seorang perampok. Ya Wulan, maaf. Yang penting sekarang saya di sini bersamamu, Wulan. Ucap Arya sembari menebas leher seorang perampok. Tampak para perampok yang berjalan mundur karena ketakutan. Sementara para penduduk yang tadi bersembunyi kini berhamburan keluar, berlari ke arah perampok untuk membalas dendam. Dengan melihat kehebatan sepasang pendekar itu yang sedang membela dan membantu mereka, secara tidak langsung menumbuhkan jiwa-jiwa tempur untuk melakukan perlawanan. Pertempuran yang tadi sempat terhenti sekarang kembali berkobar lagi. Tampak para perampok yang babak belur dihajar massa. Sementara kepala perampok berakhir dengan naas setelah pedang samber nyawa meminta tumbalnya berupa darah dan kepala. Sesaat tampak para penduduk yang bersukacita setelah berhasil mengalahkan dan mengakhiri penindasan ini, serta tirani gerombolan perampok yang sering menyatroni kampung mereka. Tampak Arya yang sedang duduk bersama Wulan dan kedua sahabatnya. Tampak sepasang mata mereka, para penduduk yang sedang mengumpulkan mayat para perampok dan warga yang menjadi korban. Sampai kepala desa dan beberapa warga yang berjalan menghampiri mereka. Terima kasih Tuan, berkat Tuan sekalian, kami selamat dari malapetaka Tuan. Ucap kepala desa sembari menyembah-nyembah Arya dan kawan-kawannya. Jangan sungkan Ki, sesama kita harus saling membantu Ki. Ucap Arya sembari mengangkat pundak kepala desa agar tak menyembahnya. Beberapa saat kemudian rombongan Ali Mahmud datang ke tempat itu. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, para perampok menyatroni tempat ini, Tuan. Ucap Manap. Perampok? Di mana mereka sekarang? Tanya Ali Mahmud. Mereka semuanya mati, Tuan. Ucap Rahmat sembari menunjuk tumpukan mayat para perampok. Tampak Ali Mahmud yang melihat ke arah tumpukan tubuh yang tergeletak tanpa nyawa. Atas permintaan kepala desa, rombongan dagang Ali Mahmud tinggal sementara di desa. Tak terasa matahari mulai jatuh ke barat, menandakan sore hari segera tiba. Tampak para warga yang sedang mengumpulkan kayu bakar dibantu oleh Ali Mahmud beserta pengikutnya. Kayu bakar yang akan digunakan untuk mengkremasikan mayat marga yang gugur. Sementara yang lain sedang membuat lubang guna mengubur jasad para perampok. Beberapa waktu kemudian, di bawah cahaya lembayung senja yang tampak bersinar terang dengan cahaya jingganya, rombongan Ali Mahmud sedang mencoba membaur dengan para pria anggota rombongan dagang yang bahu-membahu membantu warga desa membersihkan tempat itu dari sisa-sisa huru-hara. Sedangkan para wanita membantu memasak makanan di dapur umum. Sementara para anak-anak yang membaur dengan anak-anak dari desa itu. Di sebuah teras rumah terlihat Arya dan Ali Mahmud yang sedang mengobrol dengan kepala desa. Tuan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Arya dan teman-teman. Karena teman-teman sudah menolong kesusahan kami. Ucap kepala desa. Iya Pak, sudahlah Pak, jangan sungkan-sungkan. Memang kewajiban kita sesama manusia harus saling membantu Pak. Ucap Arya Binangun. Oh iya Tuan, kalau boleh tahu kalian dari mana dan hendak kemana Tuan? Saya dari Kadipaten Sedayu hendak mengantar rombongan Tuan Ali Mahmud
ke pesisir utara, Tuan. Ucap Arya menjelaskan. Wah, jauh sekali Tuan. Perjalanan Tuan masih jauh. Tuan sekarang masih berada di wilayah Kauripan Panjang. Setelah melewati Sungai Bengawan baru akan tiba di wilayah Kauripan Gelang-Galang. Ujar kepala desa sembari menggeleng-gelengkan kepalanya memikirkan seberapa jauh jarak yang ditempuh oleh rombongan itu. Tampak Arya dan Ali Mahmud yang tersenyum melihatnya. Malam itu di desa yang masuk di wilayah Panjang, Arya Binangun serta rombongan memenuhi undangan warga untuk makan bersama. Sebuah acara kenduri sedang digelar di tempat kepala desa. Kenduri memperingati mereka yang gugur, serta untuk tolak bala bagi keselamatan mereka. Tampak mereka yang menikmati kebersamaan. Tak terasa malam telah berlalu, disusul sinar terang mentari yang menerangi jalanan bagi rombongan Ali Mahmud guna meneruskan perjalanan kembali. Diiringi doa dari para penduduk serta lambaian tangan mereka, Arya beserta rombongan meninggalkan desa itu, kembali meneruskan perjalanan menuju pesisir utara Jawa. Tuan, bawa kami bersamamu, Tuan. Pinta seorang pemuda sembari terus berjalan mengikuti kuda Arya Binangun. Sampai Arya menghentikan laju kudanya memandang dua orang pemuda yang sedari tadi mengikutinya. Memang siapa nama kalian? Saya Pancala dan ini saudari saya Pancali, Tuan. Ucap pemuda itu bernama Pancala dan Pancali. Tuan, kami sebatang kara, Tuan. Ayah kami telah pergi. Kami tidak punya siapa-siapa lagi, Tuan. Meratapi nasibnya yang baru kemarin ditinggal mati ayahandanya setelah menjadi korban perampokan. Kang Mas, terima saja mereka, Kang Mas. Kasihan mereka, tidak punya siapa-siapa lagi. Ucap Wulandari yang sedari tadi ada di samping Arya. Baiklah kalau begitu, kalian boleh ikut. Ucap Arya sembari menarik tangan Pancala guna naik ke atas kudanya. Sementara Pancali bersama Wulandari. Sesaat tampak mereka yang membawa kudanya melaju cepat menyusul rombongan yang berada jauh di depannya. Di jalan yang biasa dilalui oleh para pedagang antar wilayah, tampak rombongan kereta dagang Ali Mahmud yang berjalan pelan beriring-iringan membelah jalanan yang biasa dilalui masyarakat yang mendiami wilayah itu. Nampak terlihat iring-iringan kereta yang menggunakan tenaga lembu yang sedang dikawal oleh beberapa orang yang nampak gagah di atas kudanya. Beberapa kali rombongan dagang melewati desa-desa yang ada di wilayah Pajang yang masih dalam kekuasaan Majapahit. Sebaiknya kita istirahat di sini dulu. Kita bermalam dulu di sini. Ujar Arya Binangun sembari menatap ke arah langit. Sang surya yang condong ke arah barat menandakan waktu sudah sore hari. Iya Tuan, di sini sepertinya cocok untuk mendirikan kemah Tuan. Ujar Ali Mahmud kepada Arya beserta yang lainnya, yang segera disambut dengan Arya Binangun yang mengangkat tangan untuk memberi isyarat berhenti kepada rombongan setelah mendapatkan persetujuan dari Ali Mahmud. Sore itu tampak mereka yang bahu-membahu mendirikan kemah di tengah hamparan padang rumput untuk digunakan bermalam di sana. Sementara tak jauh dari rombongan yang sedang mendirikan perkemahan, nampak sepasang kekasih yang sedang duduk di atas hamparan rumput yang berbunga sembari mengawasi kawanan lembu dan kuda-kuda yang sedang makan rumput. Kang Mas, tempat ini sungguh indah sekali ya Kang Mas. Ucap Wulandari sembari memandang luasnya padang rumput di hadapannya. Benar Wulan. Coba lihat lembu itu Wulan sama kudanya. Sepertinya juga nyaman ya di sini. Ucap Arya sembari menatap kawanan lembu yang sedang lahap menyantap makanannya.
sampai setangkai bunga yang Arya selipkan di atas telinga Wulandari. "Wulan, kamu tampak cantik sekali," ucap Arya kepada kekasihnya. Disambut senyuman malu yang tersirat di wajah Wulandari mendengar pujian kekasihnya. Kang Mas, apa perjalanan kita masih jauh ya Kang Mas? "Masih, Wulan. Memangnya kenapa?" Kang Mas, Wulan rindu kehidupan kita yang dulu. Wulan ingin segera kembali ke Talun bersamamu Kang Mas, ujarnya dengan raut wajah mengiba. Tambah Arya yang menghela nafas panjang mendengar ucapan kekasihnya. "Wulan, bukannya kamu dulu yang ingin pergi kan? Kenapa sekarang kamu merengek ingin kembali?" Wulandari yang sebelumnya bersikeras ingin pergi sekarang meminta kembali. "Sabar ya Wulan, orang sabar itu disayang Tuhan," ucap Arya kepada kekasihnya. Tampak Wulan yang menganggukkan kepala. Sampai suara azan yang terdengar mendayu-dayu memaksa kedua insani itu yang berdiri untuk membawa kawanan lembu dan kudanya kembali ke perkemahan. Di bawah cahaya senja, mereka melaksanakan sholat asar berjamaah, sementara di kejauhan Wulandari sedang duduk mengawasi bersama Pancala dan Pancali. "Mereka sedang apa?" tanya seorang gadis bernama Pancali kepada Wulandari. "Mereka sedang sembahyang," ucap Wulandari. "Kenapa caranya berbeda dengan sembahyang kita, Kak?" Pertanyaan Pancali yang menggambarkan kebingungan disebabkan baru pertama kali melihat ritual mereka. "Untuk sekarang, kalian cukup lihat saja. Nanti pada waktunya kalian akan memahami mereka," ucap Wulandari kepada Pancala dan Pancali, remaja yang beberapa saat lalu memaksa mengikuti Arya Binangun. Sesaat kemudian di dalam sebuah tenda Ali Mahmud terlihat beberapa orang yang sedang bermusyawarah. "Bagaimana? Apa kita besok akan pergi ke kota atau terus menuju ke pelabuhan Sungai Bengawan?" tanya Ali Mahmud mencoba mencari solusi terbaik untuk rombongan yang sedang dipimpinnya. "Bagaimana, Manaf?" tanya Ali Mahmud yang sebelumnya menugaskan pergi mencari informasi. "Tuan, jarak dari sini ke pelabuhan sekitar 10 km, Tuan. Sementara dari sini ke kota raja 15 km. ucap Manaf menjelaskan kepada mereka yang hadir di tenda Ali Mahmud. "Tuan Arya, bagaimana menurut Tuan?" tanya Ali Mahmud kepada Arya Binangun. "Sebaiknya kita langsung ke pelabuhan Sungai Bengawan aja, Tuan. Kita jual barang kita di sana. Jika ke kota raja, selain jarak yang jauh, kita juga harus berjalan memutar, Tuan. Yang tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kasihan mereka, Tuan, telah lama merindukan kampung halamannya," ucap Arya Binangun mencoba menyampaikan pendapatnya. "Saya setuju dengan yang dikatakan Tuan Arya," ucap seorang pria yang hadir diikuti yang lain dengan menganggukkan kepala, menyetujui saran Arya Binangun. "Jadi, kita telah sepakat. Kita langsung pergi ke pelabuhan saja," ucap Ali Mahmud kepada mereka yang hadir. Sesaat kemudian tampak para pria yang keluar dari tenda Ali Mahmud kembali ke tendanya masing-masing. Sementara Arya menuju ke arah api unggun untuk menghangatkan tubuhnya, sembari berjaga menemani Rahmat dan beberapa pria yang sedari tadi berjaga di sana. Untuk sesaat Arya Binangun menatap tajam ke arah tenda Zainab, sampai ia melihat Wulandari yang keluar dari dalam tenda dengan berjalan ke arahnya. "Loh, Kang Mas sudah lama di sini?" "Lumayan, Wulan. Bagaimana dengan pelajaranmu?" "Sebentar lagi Wulan bisa sembahyang bersama Kang Mas." Terlihat Arya yang tersenyum mendengar ucapan kekasihnya.
Insya Allah, jika tiba waktunya nanti, aku akan menjadi imam dan kamu menjadi makmumnya, Wulan. Ucap Arya Binangun sembari tersenyum. Perlahan Wulandari mulai mempelajari dan memahami keyakinan yang baru diketahuinya. Waktu terus bergulir meninggalkan sang malam menyambut kedatangan sang surya. Pagi itu dikala sang surya sedang malu-malu dalam menampakkan diri, terlihat rombongan dagang Ali Mahmud yang pergi bersama kereta dan kuda mereka menuju ke arah pelabuhan penyeberangan Sungai Bengawan. Hampir 3 jam mereka melakukan perjalanan. Kang Mas, kita sekarang mau kemana? Tanya Wulandari yang sedang duduk di atas kuda sembari berjalan mengawal rombongan dagang. Kita menuju bundar pelabuhan Sungai Bengawan. Di sana kita akan bisa menjual dagangan. Setelah itu kita menyeberangi sungai untuk ke wilayah Gelang-Gelang. Ucap Arya kepada Wulandari. Memangnya mau menyeberang kemana, Kang Mas? Tanya Wulan yang masih penasaran. Kita akan ke timur menuju ke wilayah Kahuripan Gelang-Gelang. Ucap Arya kepada Wulandari. Sampai Wulan yang seperti teringat sesuatu. Hah? Bukannya Padepokan Sekar Buana berada di wilayah Gelang-Gelang ya, Kang Mas? Iya, Wulan, benar. Dulu Ki Supala memberitahuku Padepokan Sekar Buana berada di lereng sebelah timur Gunung Wilis. Beliau meminta kita mampir ke sana, Wulan. Lalu kita akan mampir ke sana, Kang Mas? Tidak, Wulan. Kita antar mereka dengan selamat ke kampung halamannya dulu. Nanti saat kita pulang, kita jenguk Ki Supala. Ucap Arya Binangun sampai rombongan yang berhenti di atas dataran tinggi. Tampak di bawah tak jauh dari tempat mereka, sungai lebar yang mengalir dengan arus tenangnya. Kita sudah sampai, Wulan. Sembari menatap ke arah sungai lebar yang dipenuhi kapal berukuran kecil dan kapal berukuran sedang. Ramai sekali, Kang Mas. Ucap Wulandari sembari menatap bandar pelabuhan yang ramai dengan kapal yang sedang lalu lalang. Sungai yang membentang dari wilayah Mataram di selatan mengalir sampai wilayah Gresik di utara, menjadi penghubung beberapa wilayah yang dilalui aliran sungai, yang dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Tampak rombongan dagang Ali Mahmud yang melanjutkan perjalanan ke arah bandar pelabuhan yang berada tak jauh dari tempat mereka. Sesaat kemudian, dikala matahari mulai bergulir di arah barat, Ali Mahmud beserta rombongan mulai menjual dagangannya ke para pedagang yang datang dari berbagai wilayah yang telah berkumpul di sana. Tampak gentong-gentong madu yang diturunkan dari kereta dagang Ali Mahmud. Terlihat juga kulit harimau dan beberapa kulit rusa hasil berburu Arya beberapa hari yang lalu yang juga ikut terjual. Barang-barang itu sekarang diganti dengan peti-peti uang berisi kepingan gobok. Sementara itu tak jauh dari tempat mereka, Arya Binangun sedang menemani Wulandari jalan-jalan menyelusuri bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan yang tampak ramai dengan para pedagang dari berbagai wilayah. Tampak pula pedagang dari Timur Tengah dan pedagang keturunan Tionghoa yang ada di sana dengan komoditi dagang mereka. Kang Mas, bagaimana kita menyeberang? Tanya Wulandari sembari menatap luasnya badan Sungai Bengawan. Kita bisa menyewa sampan besar itu, Wulan. Jawab Arya sembari menunjuk ke arah rakit besar yang sedang membawa kereta barang guna mengantarnya menyeberangi Sungai Bengawan. Tampak Wulandari yang menganggukkan kepala pertanda memahami ucapan Arya Binangun. Sampai langkah kaki mereka di sebuah lapak milik saudagar dari Timur Tengah yang menjual beberapa karpet dan kain sutra. Assalamualaikum, Tuan. Ucap Arya kepada sang saudagar yang baru ditemuinya. Waalaikumsalam. Ucapnya yang nampak kebingungan mendengar Arya seorang pribumi yang mampu mengucapkan salam dengan fasih
Tampak Arya yang mengambil kain sutra dari lapak itu kemudian mencoba memakaikannya ke atas kepala Wulandari. Wah, Wulan, kamu tampak cantik, Wulan. Ucap Arya sembari melihat Wulandari yang sedang menggunakan kerudung kain sutra biru dengan motif bunga dari benang emas, yang segera disambut Wulan yang tersipu malu. Kalau ini harganya berapa, Tuan? Tanya Arya sembari menatap sang saudagar. Khusus untuk Tuan, saya kasih harga 100 gebek saja, Tuan. Mengingat kita saudara seiman. Ya jangan begitu, Tuan. Takutnya nanti karena saya Tuan merugi. Ingat, Tuan, ada hak istri dan anak Tuan yang di dalam barang ini. Ucap Arya tersenyum. Tampak saudagar yang membalas dengan senyuman. 150 keping gobek, Tuan. Saya sudah untung dengan harga segitu. Ucap saudagar itu, yang segera disambut oleh Arya dengan memberikan kantong berisi kepingan uang gobok. Terima kasih, Tuan. Barakallah. Disusul langkah Arya dan Wulandari meninggalkan lapak saudagar kembali ke arah rombongannya. Sesaat kemudian tampak Arya yang sedang berjalan dengan seorang wanita. Wulandari di mana, Tuan? Tanya Zainab mencari sahabatnya yang tadi pergi bersama Arya. Tampak Arya Binangun yang tersenyum ramah. Siapa wanita ini, Tuan? Tanya Zainab melihat Arya yang datang dengan wanita berkerudung kain sutra, sembari menutup sebagian wajah menyisakan sepasang mata cantiknya. Ayo Zainab, coba tebak siapa dia. Ucap Arya kepada Zainab sembari tersenyum. Tampak Zainab yang mengamati dengan seksama wanita yang sedang berada berdiri di hadapannya. Wulan? Benar kamu Wulandari? Ucap Zainab menyadari wanita itu adalah Wulan. Terlihat Wulan yang membuka kerudungnya sembari tertawa melihat ekspresi wajah Zainab. Wah, Wulan, kamu cantik sekali. Ucap Zainab sambil membetulkan kerudung Wulandari sambil terheran-heran. Di bawah langit yang tampak indah dengan taburan bintangnya, di dalam gelapnya malam yang mengandung sejuta misteri di dalamnya, tampak beberapa obor yang menyala menerangi mereka yang sedang membawa rakit permuatan kereta lembu beserta beberapa orang yang ada di atasnya. Terlihat rakit itu yang bolak-balik mengangkut rombongan Arya Binangun, membawa rombongan menyeberangi sungai Bengawan yang terkenal lebar dan dalam, sampai kereta terakhir yang turun dari rakit. Nampak rombongan itu melanjutkan perjalanan di suasana gelapnya malam. Hampir 2 jam mereka berjalan meninggalkan bibir sungai menuju ke kedalaman sungai Bengawan. Sampai Arya yang memutuskan berhenti karena medan yang sulit dilalui, ditambah saat malam hari yang mengganggu penglihatan mereka. Kita istirahat dulu di sini, besok kita lanjutkan perjalanan. Ucap Arya Binangun sembari turun dari kudanya. Beberapa pria yang mencoba mencari kayu bakar di tengah malam untuk menyalakan api unggun, guna memberi kehangatan di tempat itu sekaligus mengusir binatang buas yang biasa keluar saat malam hari. Sesaat tampak mereka yang tertidur di atas kereta yang telah kosong dari barang yang sebelumnya mengisi kereta itu. Setelah tadi siang, barang-barang mereka terjual di bandar pelabuhan Sungai Bengawan. Di bawah atap langit mereka beristirahat. Perlahan-lahan mereka memejamkan mata untuk tidur, meninggalkan beberapa pemuda yang sedang terjaga. Sampai sebuah suara langkah kaki yang terdengar, disusul mereka yang menoleh ke arah datangnya suara yang disambut bulu kuduk mereka yang berdiri karena takut. Sampai Rahmat yang berjalan keluar dari kegelapan malam setelah tadi buang hajat. Walah kamu Tomat, bikin jantungan copot aja. Apa salahku? Kenapa kalian menatap begitu? Ujar Rahmat kebingungan.
Salahmu itu loh datang gak pakai salam, bikin kami kaget saja. Ujar salah satu dari mereka yang mencari-cari kesalahan Rahmat yang tak tahu menau. Tampak Rahmat yang menggaruk-garuk kepala memikirkan kesalahannya, sampai ia melontarkan pertanyaan kepadanya. Lah, Manaf kemana? Itu tidur bersama Pancala. Ucap pemuda menunjuk ke arah kereta yang digunakan Manap dan Pancala tidur. Sesaat kemudian suasana kembali hening setelah terdengar ribut-ribut para pemuda yang menyalahkan Rahmat. Sampai terdengar dengkuran harimau yang terdengar di telinga mereka. Memaksa mereka berdiri dengan sikap siaga sembari mengangkat obor guna menakuti harimau yang sedang mengawasi mereka. Seperti binatang pada umumnya yang sangat takut dengan api, begitu juga dengan harimau itu yang terdengar berjalan menjauh dari tempat itu. Tampak Rahmat yang gemetaran terikat kejadian tempo lalu saat berburu di hutan. Saat Rahmat hampir mati dimakan harimau sampai Arya yang menyelamatkannya. Setelah kedatangan harimau di tempat rombongan istirahat, mereka memperketat penjagaannya. Sampai tak terasa, cahaya fajar yang bersinar di ufuk timur menandakan pagi telah datang. Tuan Arya, tadi malam ada harimau loh Tuan, yang menyatroni tempat ini. Ucap Rahmat kepada Arya Binangun. Tampak Arya yang memikirkan sesuatu sampai ia menoleh ke arah Ali Mahmud. Tuan, apakah ada jalan lain selain lewat sini? Tanya Arya mencari keterangan kepada Ali Mahmud. Ada Tuan, dengan memutar kita mengitari Gunung Lawu Tuan. Ucap Ali Mahmud. Tapi sayang Tuan, jika rombongan kita tidak bisa melewati gelang-gelang, di sana banyak barang-barang yang menguntungkan bagi kita Tuan. Terlihat Arya yang sedang berpikir keras sampai ia mengambil keputusan demi keselamatan rombongan yang sedang dikawalnya. Tuan, kita cari jalan lain dengan memutar Tuan. Mengambil jalan ini sama dengan kita bunuh diri Tuan. Di sana banyak sarang perampok di depan kita Tuan. Apalagi kondisi politik galang-galang yang tak stabil. Tuan, untuk apa keuntungan jika kita harus kehilangan nyawa Tuan? Ucap lantang Arya. Tampak mereka yang menganggukkan kepala menyetujui saran dari Arya Binangun. Baik Tuan, seperti kata Tuan, lewat jalan lain saja Tuan, melewati wilayah Jipang menuju ke Daha Kediri Tuan. Terlihat mereka yang sepakat dengan kembali serta berbelok menuju ke arah lain memutari lereng Gunung Lawu. Berjalan menuju pinggiran wilayah Jipang meninggalkan wilayah gelang-gelang yang terkenal berbahaya dengan kisah para perampoknya. Di bawah siraman cahaya pagi, mereka menyelusuri jalan setapak yang berada di tepian hutan dengan sesekali berhenti karena roda yang terselip karena medan yang berat untuk dilalui. Sampai mereka yang tiba di pinggiran anak sungai yang terhubung dengan Bengawan Solo. Ini Tuan, setelah kita melewati sungai ini, kita sudah masuk ke perbatasan Jipang Tuan, dan perbatasan gelang-gelang. Ucap Ali Mahmud yang pernah melewati tempat itu. Tuan, sebaiknya kita menyeberang sekarang saja. Setelah itu kita mencari tempat yang cocok untuk mendirikan kemah Tuan. Sesaat tampak rombongan itu yang menyeberangi sungai yang tidak terlalu dalam, namun memiliki badan sungai yang lebar dengan arus yang tenang. Sesaat di sebuah tempat yang cukup lapang berjarak sekitar 1 km dari bibir sungai, rombongan berhenti untuk mendirikan tenda perkemahan. Manaf, Rahmat, kalian pergi lihat situasi di depan ya. Tapi kalian hati-hati dan cepat kembali. Ucap Arya kepada kedua rekannya. Oh baik Tuan, perintah dilaksanakan. Ucap Manap dan Rahmat. Sesaat tampak kedua pria itu yang membawa kudanya melaju ke arah di mana nanti akan dilalui oleh rombongan dagang Ali Mahmud.
Arya Pinangun mengajak para wanita dan anak-anak pergi ke sungai untuk menangkap ikan dan digunakan untuk mengisi perut rombongan dagang. Sesaat tampak Arya Pinangun bersama wanita dan anak-anak yang sedang sibuk mencari ikan di sungai dengan arus yang tenang itu. Kang Mas, lihat ini Kang Mas, ucap Wulandari sembari mengangkat udang yang berhasil ditangkapnya. Wah, besar sekali Wulan, kamu pandai menangkapnya, ucap Arya memuji Wulan yang berhasil menangkap seekor udang seukuran jari kelingking. Sampai tombak Arya terhujam mengenai ikan hampala yang mendiami sungai itu. Sesaat terlihat tombak yang terangkat bersama seekor ikan hampala sebesar lengan yang sedang meronta-ronta di sebuah mata tombak yang tadi dihujamkan. Alhamdulillah, dapat Kang Mas, ucap Wulan kegirangan melihat besarnya ikan itu. Ah, kamu tadi bilang apa Wulan? Tanya Arya mendengar kalimat syukur Wulandari. Yang dibalas senyuman manis Arya Pinangun menyadari perubahan Wulandari. Di suatu tempat di sungai dengan aliran air tampak tenang, Arya Pinangun sedang mencari ikan bersama Wulandari dan para wanita serta anak-anak anggota rombongan Ali Mahmud. Beberapa ikan hampala yang terkenal hidup dalam kawasan berhasil ditangkap Arya Pinangun. Tampak juga beberapa ikan gabus besar serta udang yang terangkat dari dalam air. Sampai Wulan yang bermain dengan menyirami tubuh Arya dengan air sungai. Wulan, hentikan Wulan, ucap Arya sembari mengangkat tangannya. Tampak Wulandari yang tertawa lepas melihat mimik wajah kekasihnya itu. Sampai Arya yang mengarahkan siraman air kepada Wulandari dengan kedua telapak tangan yang seketika membuat tubuh kekasihnya basah kuyup. awas kamu Kang Mas, teriak Wulandari sembari mengejar Arya Pinangun yang berlari menembus aliran air yang terasa berat untuk melangkah. Sampai secara tak sengaja Arya Pinangun menyandung sebuah batu. Aduh, ucap spontan Arya sembari mengangkat sebelah kakinya. Ada apa Kang Mas? Tanya Wulandari melihat mimik wajah Arya yang menggambarkan rasa sakit. Aduh, sepertinya menyandung sesuatu Wulan. Mana Kang Mas? Coba. Tampak Wulan yang merapat dalam air sampai ia mengangkat sebuah batu berukuran sedang. Ini Kang Mas, cuman batu, ucap Wulan hendak membuangnya. Tunggu Wulan, jangan dibuang dulu, ucap Arya sembari memegang tangan kekasihnya. Memang kenapa Kang Mas? Ucap Wulan dengan mimik wajah keheranan. Sampai sebuah senyuman kebahagiaan tersirat di wajah Arya Pinangun sembari ia yang mengambil batu itu dari tangan cantik Wulandari. Disusul ia mengarahkannya ke arah sinar matahari yang sedang bercahaya terang di atas kepala. Tampak bias cahaya putih kemerahan yang terlihat bersinar. Memangnya apa itu Kang Mas sebenarnya? Ini permata Wulan. Kita menemukan batu permata Wulan. Hah? Apa Kang Mas? Beneran itu? Wulan, suruh mereka mencari batu seperti ini Wulan. Batu ini bikin kita kaya Wulan. Baik-baik Kang Mas, akan Wulan kasih tahu mereka, saut Wulan yang masih bingung. Sesaat tampak para wanita dan anak-anak yang sedang berkumpul di tepian sungai dengan arahan Arya Pinangun. Mereka mencari bebatuan seperti yang Arya pegang. Pancali, panggil saudaramu dan beberapa pria suruh kemari ya. Baik Tuan, ucap Pancali yang segera disusul langkah cepatnya menuju ke tempat perkemahan. Beberapa saat kemudian tampak Pancali yang kembali bersama saudaranya beserta beberapa pria. Tuan, kenapa memanggil kami? Ini, kamu kesini. Bawakan ini ke perkemahan ya. Loh, ini apa Tuan? Tanya pemuda itu penasaran.
Ini permata, coba lihat dah. Di dalamnya ada permata. Ucap Arya sembari menunjukkan sebuah batu kepada mereka. Oh, baik Tuan. Saut pemuda itu sambil mengangkat keranjang berisi bebatuan kali yang di dalamnya ada permata. Sebanyak 4 keranjang penuh dibawa mereka menuju ke perkemahan. Terima kasih ya semua. Sekarang kita kembali pulang. Ucap Wulandari kepada para wanita dan anak-anak yang berada di sungai. Sesaat kemudian tampak Arya kembali disambut mereka yang ada di perkemahan. Bagaimana Wulan? Ikannya sudah dapat? Tanya Zainab yang sedang menunggu untuk memasaknya. Banyak Zainab. Ucap Wulan menunjuk 2 keranjang penuh ikan yang sedang dibawa beberapa perempuan. Kami juga menemukan batu permata Zainab. Tampak mereka yang terkejut sampai Pancala serta beberapa pria yang datang sembari membawa keranjang berisi penuh dengan batu yang diambil dari sungai. Ali Mahmud melihat dengan seksama sebuah batu yang diambilnya dari dalam keranjang. Sampai ia mengarahkan ke cahaya matahari yang sedang bersinar terang. Wah, benar ini adalah batu permata. Tuh, apa yang ku bilang? Benar kan? Sahut Wulandari sampai sebuah pertanyaan. Wulan, di mana Tuan Arya? Tanya Zainab kepada Wulan. Masih di belakang, sebentar lagi juga datang kok. Benar saja, sebentar kemudian Arya Binangun nampak berjalan menuju ke perkemahan yang segera disambut gembira oleh mereka. Tuan, dari mana Tuan mendapatkan permata sebanyak ini Tuan? Tanya Ali Mahmud kegirangan. Saya menemukan di sungai yang tadi kita lalui Tuan. Kita kaya Tuan. Kita bisa jual permata ini di kota Raja Daha Kediri Tuan. Setidaknya beberapa peti berisi pinggan emas akan kita dapatkan di sana Tuan. Ucap Ali Mahmud kegirangan. Tampak Arya yang tersenyum mendengarnya. Suasana di tenda mendadak sibuk. Tampak para wanita yang sedang sibuk mengolah ikan tangkapan guna dijadikan masakan yang lezat. Sementara para wanita yang membersihkan batu permata dari cangkang batu yang menempel menutupi keindahannya. Sampai 3 peti berisi penuh permata dengan kualitas yang sangat bagus. Tampak mereka yang kegirangan karenanya. Sementara tak jauh dari tempat itu, di atas sebuah batu, Arya Binangun sedang duduk bersama Wulandari sembari berbincang-bincang. Sampai kedatangan Manaf dan Rahmat yang kembali dari tugasnya. Manaf, Rahmat, bagaimana keadaan di depan? Tanya Arya kepada mereka. Sejauh 10 km ke depan tidak kami jumpai perkampungan loh Tuan. Sepertinya desa selanjutnya masih jauh Tuan. Apa kalian melihat sesuatu yang mencurigakan Kak di sana? Sepertinya tidak ada Tuan yang mencurigakan di sana. Syukurlah kalau begitu. Loh Tuan, mereka kenapa Tuan? Tanya Manap sembari menatap ke arah Ali Mahmud yang terlihat sangat gembira. Mereka lagi dapat rezeki nomplok. Ucap Wulandari. Rezeki nomplok apa itu Wulan? Tadi kami di sungai menemukan batu permata yang banyak sekali. Ucap Wulandari. Tampak mereka yang saling bertukar pandangan seolah tak percaya dengan kata-kata Wulandari. Sampai Manap yang bertanya kepada Arya Binangun. Maaf Tuan, apa benar yang dikatakan Wulandari itu? Tanya Manap kepada Arya Binangun. Iya Manap benar. Wulan berkata jujur kok, dia nggak berbohong. Ucap Arya mendukung ucapan kekasihnya. Alhamdulillah. Ucap mereka yang disusul sujud syukur atas rezeki dari rombongannya. Di bawah cahaya lembayung senja tampak rombongan dagang Ali Mahmud yang sedang larut dalam suasana bahagia sembari menikmati hidangan yang tersedia di hadapan mereka.
Tuan Arya memang sangat luar biasa. Semoga selalu mendapatkan berkah kesehatan serta rezeki yang melimpah ya Tuan Arya.